Oke, kita lanjut ya. Jadi lanjutnya di sini ini bisa kita tulis ya. Kita lanjutin di sini limit. Di sini X mendekati 1 dari kanan. Nah, ini itu bisa kita faktorkan juga. Karena kalau kita masukkan langsung 1 di sini, itu hasilnya 0/0 juga kan. Jadi di sini ini bisa kita faktorkan jadi kayak gini. Ini X minus 1 dibagi dengan X minus 1. Nah, sebentar ya. Ada pisau. Nah, Aku ikut tangan. Nih lagu apa itu anjing? nah ini bisa kita coret. Jadi X-nya kita ganti sama ini, hasilnya sama dengan 1. Nah, habis itu kita lihat, karena di sini limit X mendekati 1 dari kiri sama limit X mendekati 1 dari kanan, hasilnya beda, maka di sini jawabannya Masih bisa beda. tidak ada ya. Abang. Beda karena di sini ini minus 3, ini 1. Makanya Apa beda. aku? Berarti harus sama ya, Bang? Iya, Kedua-duanya itu limit kanan kirinya itu. Harus sama dong, makanya ada limit. benar. Bisa itu masih nyala baik itu. Ya, harus sama. Ya, oke. Oke, bisa ya. Sejak bersama kamu. Asik lagunya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini, buatlah grafik dari fungsi GX. Grafik ini fungsinya kayak gini. Jadi dia tuh satu fungsi, cuman dia ada 3 bentuk persamaan. Dan tentukan nilai limitnya. Nah, jadi di sini kita gambarin dulu grafik fungsinya. Sebenarnya kita bisa aja langsung menentukan nilai limitnya. Cuman karena dia di sini minta lah buat grafik, jadi coba kita buat dulu grafiknya. Nah, di sini coba saya buat dulu koordinat Kartesiusnya. Miring ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita lihat untuk yang ini dulu ya. Minus X ditambah 1. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kalau bentuk dasar grafik dari minus X, Y minus X itu kan bentuk dasarnya kan kayak gini. Kayak gini kan. Nah, terus dia ditambah 1. Ditambah 1 berarti dia bergeser ke atas atau ke bawah di pertemuan sebelumnya. Ke atas, Bang. Bergeser ke atas sebanyak Satu. 1. Satu. Berarti kalau kita buat di sini itu angka 1, maka dia grafiknya kurang lebih kayak gini lah. Grafiknya kayak gini. Kayak gitu. Nah, di sini itu angka 1 ya. Di sini angka 1. Nah, habis itu yang ini. Kita lihat bentuk dasar dari grafik yang ini. Y sama dengan X. Nah, bentuk dasarnya itu kebalikan dari ini. Kebalikan. Jadi kayak gini bentuknya. Kayak gitu. Nah, tapi dia di sini, dia bilangnya itu dikurang 1. Karena dikurang berarti dia bergeser ke bawah sebanyak 1 kali. 1. 1 kali. Banyak 1 ya. Jadi Iya. di sini itu ada minus 1 lah. Jadi kurang lebih dia kayak gini lah. Gini. Anggap aja kayak gini lah. Nah, cuman
di sini dia bilang untuk yang ini ya, yang ini, dia bilang X-nya itu kurang dari 1. Dia bilang X-nya itu kurang dari 1. Berarti di sini tuh, kan ini kan itu ya, yang ini tuh Y sama dengan minus X. Yang ini. Dia bilang X-nya itu kurang dari 1. Nah, untuk yang ini, itu kan X lebih dari 1 kan. Berarti yang ini kita hapus nih. Gambar grafiknya. Yang ini kita hapus, berarti nanti grafiknya itu yang kita ambil itu cuman yang ininya aja. Yang dari sini sampai sini. Kayak gitu. Jadi yang kesininya tadi itu kita hapus. Karena dia bilang X kurang dari 1. Habis itu untuk yang ini coba kita hapus dulu. Nah, ini kan satunya nih. Nah, grafiknya yang ini itu kan bergerak ke sana kan. Bergerak ke sana. Terus dia bilang di sini tuh batasnya 1 sampai 2. Kita anggap di sini tuh ada angka 2 lah di sini. Angka 2. Berarti dia itu grafiknya itu yang kita ambil dari 1 sampai 2 aja. Jadi grafiknya ini coba saya hapus lagi. Jadi grafiknya kayak gini. Yang kita ambil. Kayak gitu. Karena yang kita ambil dari 1 sampai 2. Nah, habis itu sebelumnya kita lihat yang ini lagi ya. Terus di sini tandanya ini kan kurang. Karena kurang berarti bulatannya tuh bolong kan. Berarti di sini tuh bolong. Terus di sini juga kurang dari 2. Berarti juga di sini tuh bolong juga gitu. 2 tuh di sini lah ya. Biar kita ngikutin dari sini. Kira-kira aja lah. Kita pakai metode pergeseran yang sebelumnya. Nah, ini udah selesai nih. Grafik yang ini sama yang ini. Sekarang kita lihat untuk grafik yang ini. Nah, bentuk dasar dari Y sama dengan minus X, itu kan bentuknya kan kayak gini. Bentuknya tuh kayak gini. Kebalik. Minus X pangkat 2 ya. Bentuknya tuh kebalik kayak gini. Nah, cuman di sini, dia itu ditambah 5 kan. Kalau kita lihat ditambah 5, berarti dia bergeser ke atas ya kan. Bergeser ke atas sebanyak 5. Kayak gitu kan. Karena di sini tuh minus X, ini kan sama aja minus X ditambah 5. Yang ini. Jadi dia bergeser ke atas sebanyak 5. Nah, karena di sini X-nya itu 2, kalau kita masukin ke sini, itu kan hasilnya jadi minus 2 pangkat 2, ya kan? Ditambah 5. Hasilnya sama dengan di sini itu 1 ya. Sama dengan 1. Berarti nanti kita bisa ngelihat bahwa bentuk dia itu, yang ininya tuh harusnya ada di angka 1. Di angka 1 kayak gini. Jadi bentuknya itu kayak gini. Jadi kalau kita gambar nanti dia tuh bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gitu, turun ke bawah. Nah, cuman kita lihat lagi di sini. Dia bilang bahwa X-nya lebih besar atau sama dengan 2. Berarti yang kurang dari 2-nya, yang bagian yang ini, itu kita hapus. Jadi ini bisa kita hapus. Jadi gambar grafiknya nanti kayak gini. Kayak gitu. Atau gambar jadinya tuh kayak gini lah. Untuk jadinya kayak gini. Ini saya hapus aja lah ya. Yang ini yang buatan saya tadi. Saya hapus aja. Nah, bentuk jadinya tuh kayak gini lah kurang lebih grafiknya. Dengan yang di sini tuh full ya. Ininya tuh penuh. Karena dia di sini ada tanda sama dengannya. Jadi kurang lebih grafiknya kayak gini. Ini coba saya hapus aja. Nah, jadi gambar grafiknya kayak gini. Udah jadi ya. Nah, sekarang kita jawab nih pertanyaan yang A. Ini sama kayak soal nomor 1. Yang A itu limit GX, di mana X-nya mendekati 1. Nah, kira-kira jawabannya berapa nih? Limit GX ketika X-nya mendekati 1. 0. 0. Jawabannya 0 ya. 0. Karena dia Nah, mendekati dari kiri
mendekati dari kiri sama dari kanannya tuh menuju ke sini, yaitu di mana di sini tuh 0. Jadi jawabannya 0. Yang B, ketika X-nya bernilai 1, G1-nya itu berapa? 0. 0 juga bang. Tidak ada, Jawabannya Bang. 0 juga bang. tidak ada. Sama kayak di soal nomor 1 tadi ya. Kalau dia bolong kayak gini, berarti jawabannya itu nggak ada gitu. Kalau bolong. Terus yang C, limit Gx, di mana X-nya mendekati 2 dari kanan. Nah, itu Satu. berapa? 1 Bang. 1 ya, karena dia Satu. menuju ke sini, itu dari kanan, itu ke sini ya. Jadi 1 lah. Kalau kita bikin titik-titik di sini, dia itu 1. Terus yang D ini berapa nih? 1 Bang. 1 ya, karena dia untuk mendekati dari kirinya juga sama dia. Nilainya hasilnya 1 juga gitu. Jadi hasilnya di sini 1. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bang, mau tanya yang B, Bang. Yang mana? Kenapa jawabannya tidak ada? Yang B, Yang B. G1. Nah, kalau jadi gimana ya? Jadi kan kayak gini. Di sini tuh kita bisa nyari kayak gini ya. Misalkan di sini G1 lah, sesuai sama soalnya. Nah, kita cari dia itu yang bolongannya full. Bolongannya full. Kita cari yang bolongannya full kayak gini. Nah, di sini tuh bolong. Itu kenapa dia bolong? Karena nilai di sini tuh nggak ada gitu, nggak ada nilainya. Jadi kalau kalian punya grafik gitu ya, jadi kayak gini lah. Jadi kalau misalkan nemu grafik kayak gini, nemu grafik, terus misalkan grafiknya tuh kayak gini nih bentuknya. Di sini tuh dibolongin gitu. Nah, nilai di sini, nilai di sini tuh nggak ada nih. Nilai di sini tuh nggak ada. Bisa aja. Kenapa bisa nggak ada gitu? Bisa aja bentuk fungsinya itu di sini misalkan 1 lah. Bisa aja ketika fungsinya ini dimasukin angka 1, dia itu nemuin bentuk di sini itu 0 gitu. Bisa aja ketika di sini dimasukin X-nya itu 1, hasilnya di sini itu ada nolnya gitu. Makanya di sini harus dibolongin gitu. Nandain bahwa di sini tuh nggak ada nilainya. Kalau kalian nggak percaya, kalian buka aja di modul limit di bagian pendahuluan gitu. Di situ ada contoh gambar grafiknya. Saya lupa masukin materinya sih. Ada di sana. Kalau dia bolong itu nilainya itu nggak ada gitu. Yang kita ambil yang fullnya. Sama kayak soal nomor 1 tadi. Nah, soal nomor 1 yang ini. Yang ini tuh mana ya yang nggak ada? Yang ini nih. Bukan ya, bukan. Nggak ada ya di nomor 1. Nah, intinya gitulah. Pokoknya kita ambil yang full. Kalau bolong itu nilainya nggak ada. Bang, sorry Bang, tadi aku lihat yang soal sebelumnya, Mm-mm. G3, jawabannya tuh 0, Bang. Yang G3. sebelumnya. Nah, ya itu. G3 yang mana nih? Ini ya, Yang Yang C, Bang. soal I. C, Bang. Yang Iya, I. Bang. Ya. C. C, yang mana yang C Itu kan ini? lingkarannya bolong tuh. Yang C ya? Yang C, Yang I, Bang. yang I. Maaf. Iya. Yang I. Tapi di sini dia bilangnya limit kan, yang I. Bukan G3 gini. Dia limit. Nah, dia 0 itu karena kita lihat limit kirinya, limit dari kirinya, ini kan bolong kan. Di sini kan bolong kan. Nggak bisa dihapus lagi. Nah, limit dari kirinya, kita lihat limit dari kirinya kan 0. Limit dari kanannya 0. Jadi hasilnya 0. Kalau ini tuh kita pakai limit. Limit kiri dan kanan kalau kita nemuin bentuk limit kayak gini. Nah, kalau kita nemuin bentuk G kayak gini, itu kita langsung masukin angka 3-nya ke fungsinya. Gitu. Jadi beda ya antara ini sama limit. Kayak angka kayak yang D lah. Oh. Kayak yang D nih. Yang D ini kan Hmm. limit 1 dari kirinya hasilnya 1. Limit dari kanannya Iya. 0. Nah, di sini Hmm. limit satunya itu kita lihat limit kiri dan limit kanan. Ternyata nilainya beda nih. Berarti limitnya itu nggak ada.
Nah, tapi di sini ketika G1, di sini kan ada dua pilihan ya kan? Di G1, ada yang full, ada yang bolong. Kita ambil yang fullnya. Yang fullnya itu di sini Hmm. tuh 0. Gitu. Hmm. Jangan sampai kebalik nanti ya. Oh, oke Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama. Habis itu kita masuk ke dalil apit. Ini intinya tuh gini ya. Jadi dalil apit itu di sini jika terdapat fungsi gx yang nilainya itu berada di antara fx dan hx. Jadi kayak gini. Jadi ada fungsi gx nih. Nah, nilainya itu berada di antara fx dan hx. Jadi nilai ini tuh ada di antara ini sama ini. Nah, terus di sini untuk x mendekati c, maka limit gx dapat ditentukan dengan menghitung limit fx dan hx. Jadi kita pengen nyari nilai ini, itu kita bisa menggunakan cara dengan mencari nilai ini dengan cari nilai ini. Karena nilai yang di tengah-tengah ini agak sulit itu dicari. Jadi kita bisa menentukannya dari nilai yang ini sama nilai yang ini. Nah, kalau lebih gampangnya kita lihat aja nih di soalnya kayak gimana. Nah, kita coba lihat untuk yang A nih. Yang A itu kan limit x mendekati 0, di mana di sini x pangkat 2 sin 1 per x. Nah, ini kan agak susah nih kalau kita masukin ke sini, itu kan jadi ini ya, jadi 1 per 0. Hasilnya kan tak hingga kan. Sin tak hingga itu kan nggak ada kan di trigonometri. Sin tak hingga. Makanya kita bisa menggunakan dalil apit. Nah, jadi di sini sebelum kita ngerjain ini, jadi kita harus tahu dulu nih. Jadi nilai sin 1 per x itu berada di antara berapa? Kalau kalian lihat trigonometri, itu kan pasti nilainya itu dari minus 1 sampai 1. Ya enggak? Kalau kalian perhatiin di trigonometri. Nilai paling kecilnya itu minus 1, nilai paling besarnya itu 1. Jadi di sini bisa kita tulis kayak gini. Jadi di sini itu paling kecilnya itu minus 1, yang paling besarnya itu 1. Gitu. Kalau kalian cek di trigonometri. Nah, tapi di sini soalnya itu bukan ini. Soalnya itu yang ini. X pangkat 2 dikali sin 1 per X. Nah, berarti ini kita manipulasi nih. Jadi kita, sebentar. Jadi ini bisa kita kali lah. Jadi ini kita kali sama X pangkat 2. Jadi kalau kita kali, ruas yang sebelah kiri ini jadi minus X pangkat 2. Terus yang di tengah itu jadi X pangkat 2 sin 1 per X. Dan terus yang ini jadi X pangkat 2. Kayak gitu. Nah, tapi soalnya di sini ada limitnya nih. Jadi ya udah kita masukin aja limit ke sini. Jadi di sini limit X mendekati 0, fungsinya ini minus X pangkat 2. Terus untuk yang tengahnya ini, yang ini ya kita kasih limit juga. Limit X mendekati 0. Terus di sini X pangkat 2. Di sini sin. Di sini 1 per X. Terus yang ini. Terus ini kita kasih limit juga. Limit X mendekati 0. Yang ini itu X pangkat 2. Nah, berdasarkan tadi teoremanya itu, ketika kita pengen mencari nilai ini tapi kita kesulitan, kita bisa menentukan ini dengan mencari nilai ini sama nilai ini. Ya kan? Dari dalil apit ini. Nah, jadi kita cukup cari aja nih nilai si ini. Kita cukup cari nilai ini sama nilai ini aja. Nah, dari nilai ini sama ini kita bisa dapat nilai yang di tengah-tengah ini. Gitu. Nah, kita lihat untuk yang ini. Kita masukin nolnya ke sini. Kalau kita masukin di sini hasilnya 0 kan? Minus 0 pangkat 2 hasilnya 0. Nah, kurang atau sama dengan yang ini tetap soalnya limit X mendekati 0. Terus ini X pangkat 2. Di sini sin 1 per X.
Nah, terus kita hitung yang ini. Yang ini kita masukin ke sini. Hasilnya kan 0 pangkat 2. Atau hasilnya adalah 0. Nah, dari sini itu kita bisa tahu nih, hasilnya ini, hasil limit ini, itu pasti berada di antara 0 gitu. Hasilnya itu adalah 0 gitu. Jadi kesimpulannya, hasil dari limit X pangkat 2 sin 1 per X itu hasilnya adalah 0. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Berarti gini ya bang, kalau misalkan sebelah apa yang sebelah kanan tuh yang HX itu satu, kalau yang FX itu satu, berarti yang tengah-tengahnya satu gitu. Soalnya di antara satu gitu. Iya, berada di antara gitu. Kalau Kalau misalkan yang tengahnya satu, yang kanannya tiga gitu, Kalau yang di, berarti antara satu sampai tiga gitu. Apa gimana? iya kayak gitu. Peribaratannya gitu. Iya, ibaratannya kayak gitu. Jadi nilainya itu berada di antara, misalkan di sini 1, di sini 3. Jadi nilai limit ini tuh ada di antara 1 sampai 3 gitu. Jadi Berarti kalau kalau gitu dicari lagi apa gimana bang? yang mananya? Apa Yang di sini. dibikin himpun? Yang iya yang di tengahnya. eh, kalau menurut saya ya, nggak usah sih. Kan udah dapat langsung hasilnya gitu. Kan kalau di himpunan itu kan kayak gini kan. Di sini X, di sini X kan. Terus di sininya, misalkan di sininya tuh -3, di sini sampai 3. Kan ini kan udah langsung kayak otomatis kayak himpunan gitu. Ini juga kan udah secara otomatis kayak himpunan kayak gitu. Gitu. Ini tuh ibaratnya Oke X-nya lah. bang. Gitu. Oke oke oke. Mm-mm. Jadi kalau kalau kalian bikin grafiknya ya, ini tuh kalau teman-teman bikin grafik ya, grafik X pangkat 2 itu kan kayak gini nih. Terus grafik minus X pangkat 2 itu kan kebalikannya kan. Kebalikannya tuh turun kayak gini. Nah, grafik sin-nya itu, dia itu kayak gini. Grafik sin tuh kan kayak gini kan. Kalau grafik kayak gelombang gitu, grafik sin. Nah, grafik sin-nya tuh kayak gini nih. Dia tuh mendekati 0 gini. Eh, kok, nah ginilah. Inilah grafik sin-nya itu. Nah, jadi di sini kan, di sini tuh 0 gitu. Jadi nilainya di sini tuh 0. Kurang lebih gitu sih. Terus yang B ini sama aja. Yang C perlu dibahas nggak? Atau kita next? Bahas, Bang. boleh bang, bahas bang. Bahas Gas. aja bang. Oke. Nah, kalau yang B ini itu sama aja caranya. Cuman yang agak agak susah itu yang C sih. Makanya kayaknya perlu deh dibahas. Jadi soalnya itu di sini limit X mendekati 0. Di sini tuh ada plusnya ya. Dari kanan. Fungsinya itu kayak gini. Terus buka kurung 4 minus sin pangkat 2. Di sini pi per X. Nah, kayak gitu. Nah, sebelumnya di sini kita coba tulis dulu ya nilai sin tadi. Jadi sin di sini sin pi per X. Awal mulanya kayak gini ya. Sin pi per X. Itu pasti nilainya berada di antara yang tadi. Berapa? Di antara 1, ya kan? Berada di antara 1 sampai -1. -1. Nah, cuman di sini kita lihat lagi soalnya. Soalnya di sini sin-nya itu pangkat 2, ya kan? Sin-nya pangkat 2 kan. Nah, berarti kalau ini saya pangkatin 2 aja nih. Ini saya pangkatkan 2, ini saya pangkatkan 2, ini saya pangkatkan 2 juga. Gitu. Nah, jadi kalau ini dipangkatkan 2, jadi di sini kan sin kayak gini, sini pi per X. Nah, terus di sini 1. Nah, tapi di sini itu hati-hati. Di sini bukan 1. Bukan 1 dia. Tapi dia di sini itu menjadi 0. Kalau bahasanya gini, dia kalau dipangkatkan nilai trigonometri itu kalau kita pangkatkan dia itu menjadi tak negatif.
Jadi kayak misalkan sin berapa ya? Sin 180 gitu. Sin 180 itu kan hasilnya kan minus 1 kan, ya kan? Nah, tapi kalau kita pangkatkan 2, itu dia jadi 1 kan. Nah, di sini tuh yang kita tulis itu bukan satunya, tapi dia berubah gitu. Berubah menjadi berada di antara 0 sampai 1 gitu. Nilai sin ini. Jadi di sini tuh bukan 1, tapi berada di antara 0 sampai 1. Karena kita pangkatkan 2. Nah, habis itu kita lihat lagi ke soalnya. Soalnya di sini ada 4-nya di sini nih. Di sini ada 4-nya. Nah, berarti kita tambahkan 4 di kedua ruasnya. Jadi di kedua ruasnya kita tambahkan 4. Nah, berarti di sini itu jadi 4 ya kan? Jadi di sini 4. Habis itu sebentar. Jadi 4 ya kan? Terus di sini itu sebentar deh ya. Gini-gini. Sebelumnya, sebelum kita tambah 4, harusnya gini dulu nih. Kita lihat lagi soalnya yang ini. Nah, saya lupa nih. Di sini kan minus ya kan? Si ininya itu minus. Nah, karena dia itu minus, berarti ini kita perlu ubah jadi minus kan? Di sininya. Nah, berarti di sini itu kita kali minus 1 dulu. Nah, berarti yang di tengah-tengah ini jadi minus sin pangkat 2. Di sini pi per x. Nah, di sini tandanya berubah ya kan? Tandanya berubah. Di pertemuan 1, kalau dikali dengan minus, tandanya berubah. Jadi di sini minus 1, di sini jadinya tetap 0. Nah, kalau di pertemuan 1 kemarin, kata saya tuh bilang gini, bentuk kayak gini tuh agak aneh gitu. Jadi kita balik nulisnya. Jadi kita nulisnya dari sini, minus 1, tapi tandanya dibalik juga. Di pertemuan 1. Nah, kayak gini, yang ininya itu 0. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bang, Bang, itu maaf bang. Silakan, Gimana? silakan. Bang, itu ngomong-ngomong yang nolnya itu dari mana, Bang? Yang 0 ini. Iya, bukannya min 1/2 itu 1, Bang. Ya, benar 1. Nah, tapi di sini tuh kita nggak bisa nulis dia itu 1. Karena gimana ya? Jadi kayak rentangnya gitulah. Rentangnya itu dia itu yang awalnya itu rentangnya itu dari negatif sampai positif, karena kita pangkatkan, otomatis rentangnya itu jadi positif sampai positif kan rentangnya. Iya, Bang. Nah, positif dari sini itu berarti nilai si sin ini itu pasti berada di antara 0 sampai dengan 1 gitu. Jadi di sini tuh walaupun kita pangkatkan yang bagian ini ya, walaupun kita pangkatkan 2, dia itu kita tulisnya jadi 0. Karena dia itu positifnya itu berarti mulai dari 0 sampai 1 gitu. Gitulah intinya. Kalau nemuin bentuk kayak gini nanti yang di bagian ini kalau dipangkatkan 2, kalian tulis dari 0 aja gitu. Bukan dari 1. Gitu. Baik, Bang. Ya, Bang. Hmm. Jadi gimana? Ada lagi? Sama bang pertanyaannya tadi. Oh, oke. Nah, sekarang kan kita udah dapat bentuk yang sampai sini nih. Bentuk sampai sini. Bentuk sampai sini. Nah, di sini ada 4 nih. Karena ada 4, berarti kedua ruasnya
kedua ruas yang ini kita tambah dengan 4. Jadi kalau kita tambah yang ini ya, minus 1 ditambah 4 jadinya kan di sini 3. Nah, yang ini ada 4-nya kan, berarti 4 min sin pangkat 2, di sini pi per x. Nah, di sini ada 4-nya. 0 tambah 4 ya, jadi 4. Nah, kita udah sampai sini. Nah, langkah selanjutnya, di sini kan dia dikali dengan akar x. Di sini ada 3-nya gitu kan. Nah, berarti di sini kita kali juga nih. Kita kali dia dengan kayak gini. Akar x 3 gitu lah. Nah, kita kali kayak gini, berarti di sini itu jadinya kayak gini. 3, terus di sini kayak gini. Ya kan? Nah, di sini, atau ini saya geserin lagi lah. Kita tulis ulangnya. Supaya tempatnya cukup. Nah, jadi ini saya tulis ulang. 3 dikali ini kan, jadinya kayak gini. Yang ini tetap. Nah, habis itu yang ini kita kali ke sini ya. Keempat ini. Jadi, kita bisa tulis kayak gini. 3 di sini akar X, buka kurung yang ini, 4 minus sin pangkat 2 pi per X, kemudian ini 4 dikali sama 3 akar X kayak gini. Nah, sekarang bentuk yang ini udah sama nih sama bentuk soal kita. Karena bentuknya udah sama, berarti tinggal kita tambahin aja limitnya. Oke, kita tambahin limitnya. Ini langsung aja lah ya, saya tulis limitnya. Biar nggak nulis ulang lagi. Sini limitnya. Limitnya di sini X mendekati 0 dari kanan. Di sini juga ada limitnya nih. Saya tulis di sini aja limit X mendekati 0 dari kanan. Di sini juga ada limitnya. X mendekati 0 dari kanan. Nah, di sini itu di sini karena dia itu mendekati 0 dari kanan, berarti gini, gimana ya? Nah, jadi ini walaupun dia mendekati 0 dari kanan, ini tetap kita hitung aja satu-satu gitu. Jadi kalau ini kita masukin ke sini, hasilnya itu 0 ya kan? Jadi 0-nya kita ganti ke sini, hasilnya itu 0. Nah, ini itu tetap limit ya. Limit X mendekati 0 dari kanan. Yang ini soalnya kita tulis ulang. Di sini itu 4 minus sin pangkat 2 per X. Yang ini juga kalau kita masukkan ke dalam sini, itu hasilnya 0 juga. Jadi, mungkin. jadi nilai limit dari 3 akar X dikali 4 min sin pangkat 2 pi per X itu mendekati 0 sama 0 ya nilainya. Jadi jawabannya itu kayak gini. Jadi hampir sama lah kayak si yang ini. Jadi nilainya itu berada di antara 0 sampai 0. Dan yang ini juga nilainya nanti juga berada di antara 0 sampai 0 juga. Biasanya itu kalau kita menemukan pencarian menggunakan dalil apit, biasanya hasilnya itu berada di antara ini sama ini. Kayak gitu. Kita next ya. Karena masih banyak juga sih ini. Kita next. Nanti teman-teman kalau masih bingung ya diputar aja recordnya. Karena sekarang udah ada recordnya lah. Jawab ya. Nah, nomor 5. Jika diberikan limit, di sini limit fx, di mana x-nya itu mendekati 3, itu hasilnya minus 2. Nah, terus di sini ada juga nih limit gx, di mana x-nya itu mendekati 3. Dia di sini, waduh, hapus dulu ya. Dia hasilnya di sini sama dengan 4.
Nah, pertanyaannya yang A. Yang A itu dia ini ya, yang A itu coba kita tulis soalnya di sini limit X mendekati 3. Nah, di sini tuh ada sifat limit, teman-teman. Jadi ada sifat limit itu, jadi limitnya ini bisa kita kali masuk ke sini, sama kita kali masuk ke sini. Jadi itu limitnya bisa kita ubah kayak gini. Fx, terus ditambah sama limit, di sininya itu 4, di sini gx, di sininya x mendekati 3. Nah, terus di sifat limit itu juga, di sini karena konstanta nih, 4 ini. 4 ini itu bisa kita keluarin. Jadi 4-nya itu bisa kita pindahin ke sini. Jadi bentuknya tuh kayak gini jadinya. Limit x mendekati 3, di sini itu fx ditambah 4, di sini limit x mendekati 3, di sininya gx. Nah, di sini kan udah ada kan nilai ini, limit fx x mendekati 3 itu hasilnya ini, minus 2. Nah, habis itu di sini ditambah sama 4. Di sini itu limit gx, di mana x-nya itu mendekati 3, itu hasilnya 4. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya itu 16 dikurang 2, hasilnya 14 ya. Kayak gitu. Terus yang B ini itu limit x mendekati 3, fungsinya x, di sini ada fx. Nah, sama. Jadi ini tuh x-nya bisa kita keluarin. Jadi di sini x, di sini limit, di sininya x mendekati 3, di sininya itu fx. Nah, jadi x-nya ini kita ganti sama 3. Nah, terus nilai yang ini tuh kan ini kan, minus 2. Jadi jawabannya di sini itu sama dengan minus 6. Nah, habis itu yang C bisa nggak? Nah, yang C ya, kita coba. Yang C ini jadinya di sini tuh limit. Habis itu ini kalau saya keluarin ya, saya kaliin lah ininya ke sini. Jadinya di sini tuh limit x mendekati 3, di sini itu f pangkat 2, di sini x ditambah sama ini kali masuk ke sini. Jadinya limit x mendekati 3, di sininya itu 2, sini gx. Nah, ini pangkat 2-nya ini, yang pangkat 2 ini itu bisa saya taruh di sini. Kayak gitu, sama aja gitu di sifat limit. Nah, habis itu di sini itu yang ini, yang pangkat 2 ini itu bisa kita keluarin juga nih. Jadi kayak gini. Jadi kalau saya tulis ulang, ntar yang mana nih? Nah, di sini itu jadi kayak gini, limit x mendekati 3. Nah, ini fx. Nah, ini dipangkatkan 2, yang pangkat 2 ini ditambah sama yang ini itu tetap aja ya. Ini 2-nya bisa kita keluarin deh. Jadi di sini tuh 2. Ini limit x mendekati 3. Di sini itu gx.